Bak hamparan kapas nan lembut menghipnotis diri ingin berbaring di lautan awan. Itulah perumpamaan yang tepat untuk Bukit Awan Sikapuk, Desa Parikesit. Welcome to Wonosobo. Kali ini tim Anjang Desa sedang berada di Bukit Awan Sikapuk. Nah, tim Anjang Desa ingin melihat bagaimana nih destinasi wisata dan edukasi yang ada di desa ini. Kebetulan di destinasi wisatanya Bukit Sikapuk. Nah, sahabat desa, Wonosobo itu terkenal loh dengan destinasi wisata atau surganya destinasi wisata dataran tinggi di Jawa nih. Bahkan sahabat desa pasti udah kenal kan Dieng. Nah, di sini selain ke Dieng, kita juga bisa melihat sunset, sunrise hanya 2 menit. Penasaran kan gimana? Nah, selain itu terdapat unsur pemberdayaannya juga loh di sini. Sahabat desa, ikutin saya terus ya. Bagaimana nih? Gimana ceritanya nih saya di sini? Jangan kelewatan ya. Kalau gitu, ayo sahabat desa. Desa Parikesit memiliki potensi alam dan pertanian yang masih sangat mungkin untuk dikembangkan. Salah satu potensi alam yang menjadi daya tarik wisatawan yaitu Bukit Awan Sikapuk. Hai sahabat desa, sekarang saya sudah berada di Bukit Awan Sikapuk. Nah, saat ini saya tidak sendiri nih, saya ditemani oleh mas-mas pengelola dari Bukit Awan Sikapuk ini. Hai mas. Ya Pak. Boleh disapa dulu sahabat desa. Halo ya? sahabat desa. Nah, kita kenalan dulu nih sama sahabat desa. Saya sedang bicara dengan siapa nih? Nama saya Haji Wahyu Abdillah. Haji Wahyu Abdillah. Nah, oh iya. Ketua dari pengelola Bukit Awan Sikapuk. Pokdarwis ya? Iya. Oh, ketua Pokdarwis. Nah, Mas boleh diceritakan nggak sedikit tentang Bukit Awan Sikapuk ini? Iya. Langsung saja, sebenarnya Bukit Awan Sikapuk ini dibangun sejak mulai pandemi dan di sini menyuguhkan spot yang masih alami banget lah. Ada perkebunan karika, ada spot perkebunan kentang. Dan mengapa dinamakan Bukit Awan Sikapuk? Karena dari Bukit Awan Sikapuk sendiri kita bisa melihat awan-awan yang mirip seperti kapuk. Nah, begitu jadi kita dinamakan Bukit Awan Sikapuk. Iya. Kapas gitu ya. Kapas ya. Terus untuk spot unggulan itu Bukit Awan Sikapuk sendiri adalah Golden Sunrise, tapi yang trekkingnya cuma 2 menit. Kita cuma trekking dari parkiran sampai puncak cuma 2 menit. Nggak perlu naik ke gunung gitu. Kita udah bisa disuguhi. Kan biasanya kalau mau lihat sunrise harus naik gunung dulu ya, jauh sekian kilo naik. Kita udah bisa melihat lautan awan, Golden Sunrise, dan spot gunung Sindoro, terus Gunung Kembang, dan ada juga Gunung Perahu. Yang mana aja tuh mas? Gunung Perahu itu. Yang itu ya, Gunung Perahu. Perahu ya, yang Gunung Sindoro di sebelah kita sana. Nih. Itu sebelahnya lagi Gunung Kembang. Nah, ini ada. Ini Bukit Gunung Pakuaja. gunung juga, ya. Bukit. Gunung Kendil, Gunung Prambanan, terus di belakangnya lagi ada Gunung Sikunir, Bukit Sikunir ya. Sangat strategis. Kita benar-benar di bawah Bukit Sikunir. Jadi spotnya juga nggak kalah sama Bukit Sikunir gitu. Kalau untuk pengelolanya nih, di sini dari siapa aja nih pengelolanya? Pengelolanya itu dari pihak Pemdes, terus Pokdarwis. Pokdarwis. Gitu. Nah, Pokdarwis nih pemuda-pemuda desa. Pemuda-pemuda desa. Nah, untuk pemberdayaannya sendiri nih mas, kita udah berusaha membuat destinasi wisata nih buat masyarakat. Misalnya buat turis domestik. Nah, kalau untuk warga desanya nih yang dirasain pemberdayaannya apa sih mas? Ya paling enggak untuk pemuda-pemuda ada kerjaan gitulah, yang tadinya terbuka lapangan kerja baru ya untuk pemuda-pemuda desa. Terus nantinya kan di bawah akan dibangun semacam warung. Nanti kan dari masyarakat juga bisa ikut andil membuat warung apa-apa gitu kan, untuk
mensejahterakan masyarakat kita. Berarti juga. ini masih terus dibangun ya? Masih terus dibangun. Kebetulan ini baru 1 tahun kita bangun benar-benar pas lagi COVID. Oh, pas lagi COVID, pandemi baru 1 tahun. Tapi alhamdulillah sangat muda umurnya masih iya, destinasi masih. wisatanya. Nah, untuk campnya sendiri nih, saya baca tadi di Mbah Google nih, kebetulan ada spot camp di sini. Tapi dari tadi nih saya lihat cuman pengunjung-pengunjung seperti saya nih. Karena kalau Sabtu Minggu itu area camp memang sengaja dikosongkan. Oh, sengaja dikosongkan. Berarti saya salah datang. Iya, selagi satu alasannya karena memang bulan ini kan sedang musim hujan sama angin. Dan kalau Sabtu Minggu kan pengunjung banyak. Jadi ya, untuk area camp kita itu dulu. Nah, kalau buat pengunjung nih, pengunjung domestik itu disediakan nggak tour guide dari sini? Iya, biasanya kita juga kerjasama dengan biro-biro Wonosobo. Artinya nanti kita sama biro itu, biro yang bawa tamu sini itu udah komplit sama ada tour guide apa gitu. Oh, berarti udah ada paketnya? Iya, udah ada paketnya. Nah, selain wisata yang untuk melihat sunset, sunrise, camp, di sini ada wisata edukasi juga nggak, Mas? Ada. Untuk wisata edukasi kebetulan kita ada wisata petik karika. Oh, karika petik yang ini ya. Di sepanjang ini nih banyak tumbuh karika. Nah, kebetulan ada edukasi paket juga. Kebetulan Desa Parikesit, Dusun Wadas Putih ini merupakan salah satu yang penghasil karika terbanyak di lereng Dieng. Ntar bisa nemenin saya ngelihat. Iya. Karika ini kan di bawah, di sana atas sana kan udah full karika semua. Udah full karika semua. Ini tumbuhnya liar atau sengaja ditumbuh? Sengaja ditumbuh. Tapi tidak pakai obat, nggak pakai pupuk. Tapi saya lupa nih, sahabat desa udah tahu belum karika itu apa? Nah, sama nih kayak saya juga belum tahu nih sebenarnya karika itu apa sih. Yang saya lihat cuman kayak pohon-pohon pepaya. Pohon-pohon pepaya ya. Nah, kalau dari Mas nih, karika itu apa sih, Mas? Kalau karika itu adalah salah satu ciri khas buah Dieng. Kalau bentuknya itu pohonnya mirip pepaya lah, tapi kalau buahnya kecil, nah itu dinamakan karika. Nah, bedanya sama pepaya? Kalau pepaya kan besar. Kalau itu kecil dan rasanya kecut, asem gitu. Kalau karika? Karika. Kecut. Jadi biasa dibikin olahan? Olahan untuk sirup karika. Terus kalau misalnya pohon karika ditanam di dataran rendah, itu jadinya pepaya biasa. Lah, kok bisa gitu ya? Iya. Ini pepaya biasa loh karika jika ditanam di dataran rendah. Kalau pohon pepaya ditanam di sini, itu jadinya karika. Mungkin karena faktor suhu ya. Bisa gitu ya, saya baru tahu. Selain karika juga ada terong Belanda. Ada terong Belanda juga untuk sirup. Di sekitar sini juga ditanam? Di atas sana, di kebun-kebun. Berarti ini sampai ke atas masih wilayah wilayah desa Bukit sini Sikapuk ya. Ini ya, untuk destinasi wisata dan edukasi. Edukasi ya. Nah, Mas, ada pesan-pesan nggak, Mas, untuk teman-teman pemuda-pemuda desa nih untuk terus semangat menggali potensi desa seperti yang telah Mas lakukan dan teman-teman? Iya. Kalau pesan dari saya sih, karena kita hidup di desa, jadi harus tetap, yang pertama tetap semangat. Bagaimana mensejahterakan desa, jangan gengsi yang pertama ya, jangan gengsi dan tetap intinya tetap semangat gitulah untuk membangun desa. Kreatif juga. Gitu boleh. Mas, kalau gitu nih, kita nih ada jargon nih. Kita ngajak teman-teman nih ke desa, termasuk ke destinasi Sikapuk. Sebelum kita jargon kita keluar nih, kalau dari Kota Wonosobo ke sini itu berapa menit? Bisa disampaikan sahabat desa, mungkin sahabat desa ada yang penasaran kalau. Jadi kalau dari titik kota Wonosobo ke sini paling setengah jam. Setengah jam. Jadi untuk sahabat desa yang mau melihat view dari Bukit Sikapuk, melihat sunset sunrise hanya 2 menit, nggak perlu naik gunung nih. Jadi silahkan bisa ke Bukit Sikapuk ini ya. Hanya 30 menit dari Kota Wonosobo. Nah, Mas, bareng saya nih kita ajak teman-teman, ayo ke desa ya. 1, 2, 3. Ayo ke desa.
Desa Parikesit, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu desa yang berada di dataran tinggi Dieng dengan luas sekitar 1.190 hektar. Desa Parikesit yang dikelilingi pegunungan ini merupakan wilayah yang sangat subur, sehingga mendukung pengembangan pertanian yang menjadi mata pencaharian utama warga desa. Nama saya Tugiono dari Kades Parikesit, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Sekarang kami di Bukit Awan Sikapuk, salah satu destinasi yang ada di Desa Parikesit, yang ada di kawasan Dieng. Dan awal mula kami buka Bukit Awan Sikapuk adalah untuk pemberdayaan kepada masyarakat. Seperti di belakang kami juga banyak pohon karika, di mana wisatawan kalau berkunjung ke Bukit Awan Sikapuk itu bisa langsung metik, bisa langsung ambil, dan itu ada nilai plus tersendiri sehingga ada kepuasan dari wisatawan setiap kali datang ke Bukit Awan Sikapuk. Di desa kami Parikesit itu ada beberapa destinasi wisata, salah satunya adalah Bukit Awan Sikapuk, yang kedua kali ada Gunung Pakuaja, di mana Gunung Pakuaja itu juga salah satu alternatif sunrise khususnya di kawasan dataran tinggi Dieng. Dari tahun 2019 kami di pemerintah desa beserta dengan Pokdarwis, beserta dengan perwakilan dari warga masyarakat membuka Bukit Awan Sikapuk sebagai alternatif ketika ada wisatawan yang mau melihat sunrise, karena akses kami di Bukit Awan Sikapuk itu dekat dengan akses jalan raya sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama, sudah bisa menikmati keindahan ataupun bisa menikmati sunrise yang ada di dataran tinggi Dieng ini. Dan kami juga di pemerintah desa selalu mendorong kepada Pokdarwis, baik itu yang ada di Pakuaja ataupun yang ada di Bukit Awan Sikapuk, mari kita bersama-sama bersinergi sehingga bisa memperkenalkan Desa Parikesit yang di dalamnya itu banyak sekali keanekaragaman. Dari itu hasil pertanian ataupun adat istiadat yang ada di desa, sehingga wisatawan bisa menikmati, bisa berkunjung ke Desa Parikesit, sehingga akhirnya Desa Parikesit itu bisa dikenal oleh wisatawan yang dari Wonosobo ataupun dari luar Wonosobo. Himbauan kami selaku kepala desa, marilah kepada desa-desa yang lain ataupun perangkat desa yang ada, khususnya untuk di Desa Parikesit ataupun di Kecamatan Kejajar, terlebih di Kabupaten Wonosobo ataupun yang di luar Wonosobo, marilah datang ke Parikesit sehingga bisa mengenal ataupun bisa berkunjung secara langsung, sehingga kita ada interaksi antar instansi yang ada di desa dan bisa mengenalkan kepada masyarakat luas secara umum. Untuk pemuda yang ada di Parikesit khususnya, mari kita gali potensi yang ada, mari kenalkan produk ataupun keunggulan Desa Parikesit kepada masyarakat luas, sehingga bisa memperkenalkan atau bisa dikenal oleh masyarakat luas. Ayo ke desa. Nah, sahabat desa udah menemani saya keliling-keliling Bukit Awan Sikapuk, bukan?
kita udah keluar tadi dari jam 5, tetapi mungkin kita tidak mendapatkan view matahari karena mataharinya mungkin sedang malu-malu ya, jadi tertutup kabut nih pemirsa, sahabat desa. Nah, sahabat desa, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Bapak pengelola Pok Darwisnya Bukit Alam Sikapuk, sudah menjelaskan tentang destinasi wisata apa saja yang ada, termasuk wisata edukasi yang disediakan di sini. Nah, sahabat desa, bagi yang ingin melihat langsung nih, penasaran nih mau melihat awan gimana bagusnya, datang langsung ke Bukit Awan Sikapuk di Wonosobo. Jangan lupa ya. Nah, sahabat desa, seperti yang Pak Kades bilang sebelumnya nih, kita terus menggali potensi desa, tapi kita tidak boleh melupakan bagaimana melestarikan desa kita, melestarikan alam, melestarikan budaya, seperti yang kita lihat di Bukit Awan Sikapuk ini. Mereka membuat suatu destinasi wisata tanpa merubah banyak atau tanpa merubah keseluruhan bentuk alamnya. Masih asri sekali dan ya tentu saja bisa merefresh nih pikiran kita, sahabat-sahabat desa yang lelah bekerja di kota. Nah, sahabat desa, cukup sekian dari saya dan tim Anjang Desa. Jangan lupa saksikan terus Anjang Desa Akademi Desa, karena hanya di Anjang Desa nih kita memperlihatkan kepada sahabat desa semua bagaimana indahnya desa-desa di seluruh Nusantara. Sahabat desa, ayo ke desa. Bukit Awan Sikapuk, rame!